mengalami masalah moderat hingga parah. Kuadran ketiga ini disebut kuadran kesedihan atau ketidakbahagiaan subjektif, yang kadang-kadang dialami seseorang tanpa adanya gangguan kesehatan mental yang nyata. Keadaan ini ditandai dengan kesedihan dan perasaan tidak mampu yang terus-menerus, gelisah dan mudah tersinggung. Sehatkah mental Anda? Kali ini kita akan coba melakukan assessment untuk mengenali kondisi kesehatan mental kita ya. Di dalam video ini saya akan menyinggung 4 kuadran kesehatan mental dan Anda bisa cek kondisi Anda ada di mana. Mari kita simak lebih lanjut. Kuadran pertama disebut kuadran keadaan sehat dan adaptif. Ini keadaan kesehatan mental yang ideal. Seseorang akan sangat mudah merasa bahagia tanpa masalah mental yang bermakna. Jika Anda ada dalam kuadran ini, Anda beruntung. Anda bisa merasakan suasana hati yang stabil dengan fluktuasi yang minimal, keadaan pikiran yang tenang dan damai secara keseluruhan, kepuasan hidup, motivasi diri yang tinggi, energik, dan sehat secara fisik. Luar biasa jika Anda bisa ada dalam kondisi ini. Dan untuk bisa mempertahankan kondisi ini, yang perlu kita lakukan adalah memprioritaskan tugas. Jangan sampai berbagai tugas bertumpuk-tumpuk, itu akan membuat Anda terganggu keadaan mental ideal ini. Memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan tangani satu persatu, supaya Anda punya energi cukup untuk menyelesaikannya dengan baik. Serta, jangan lupa, pertahankan gaya hidup sehat Anda. Kuadran kedua, kuadran distres ringan. Individu dalam kuadran ini masih memiliki rasa kesejahteraan subjektif yang tinggi, meskipun mengalami masalah mental tertentu. Tidak parah, tetapi mulai terasa. Ini ditandai dengan rasa gugup, rasa khawatir, kerentanan terhadap stres, perasaan kewalahan, ada keraguan diri yang menyebabkan kecemasan untuk tampil di muka umum, mungkin sewaktu-waktu juga merasakan kelelahan dan kekurangan energi. Untuk memperbaiki kondisi Anda perlu mengenali kemampuan dan keterbatasan Anda. Rencanakan diet yang sehat dan rutinitas kebugaran. Terlibatlah dalam lebih banyak aktivitas sosial dan istirahat yang cukup. Pertanyaannya, perlukah mencari bantuan tenaga profesional kesehatan mental jika ada dalam kuadran ini? Sebagian orang belum merasa perlu. Tetapi jika Anda mau berinisiatif meluangkan waktu untuk menolong diri Anda supaya keadaan Anda tidak keburu menjadi lebih parah, ini adalah masa yang paling tepat. The sooner, the better, bukan? Proses yang Anda perlu jalani juga tidak akan berkepanjangan. Jadi Anda akan hemat waktu, hemat biaya. Nah, di kuadran ketiga, Anda mulai mengalami masalah moderat hingga parah. Kuadran ketiga ini disebut kuadran kesedihan atau ketidakbahagiaan subjektif, yang kadang-kadang dialami seseorang tanpa adanya gangguan kesehatan mental yang nyata. Keadaan ini ditandai dengan kesedihan dan perasaan tidak mampu yang terus-menerus, gelisah dan mudah tersinggung, kurangnya motivasi untuk mengambil tantangan baru, perasaan apatis secara keseluruhan, dan kelelahan yang tidak dapat dijelaskan, tidak beralasan untuk melakukan tugas sehari-hari. Ada kemerosotan dalam hubungan pribadi dan profesional, bahkan berpotensi terjadinya penyalahgunaan zat dan obat-obatan pada orang-orang tertentu. Untuk memperbaiki kondisi ini, Anda perlu memiliki kesadaran diri. Kemudian berusaha mencari akar penyebab stres Anda dan mencari bantuan dari ahli kesehatan mental. Juga mendapatkan sistem pendukung emosional yang memadai, misalnya dari keluarga, teman, anak, kolega, atau terapis Anda. Nah, sekarang kuadran keempat. Ini disebut sebagai kuadran gangguan mental parah atau gangguan klinis yang signifikan. Individu dalam kuadran ini kurang mampu atau bahkan tidak mampu lagi berfungsi secara psikologis. Mereka biasanya melakukan isolasi sosial yang menyebabkan kecemasan ekstrim,
ada perubahan suasana hati mereka yang ekstrim, gampang marah, meledak-ledak, atau mungkin begitu suramnya kehidupan, pengennya mati saja. Begitu cepat terjadi perubahan. Ada gangguan tidur, gangguan makan, ada penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan, tidak mampu melakukan tanggung jawab sehari-hari, termasuk perawatan diri dasar. Mereka yang sudah ada dalam kondisi ini makan juga tidak teratur, bukan cuma tidak teratur ya, tetapi makannya juga tidak jelas kualitasnya, higienitasnya, mandi pun tidak jelas kapan terakhir dia lakukan. Serta sangat mungkin mengalami kemerosotan prestasi akademik, prestasi profesional, maupun prestasi sosial. Jika ada dalam kuadran ini dan Anda menyadarinya, wah itu juga luar biasa Anda masih bisa menyadarinya. Anda perlu segera mencari bantuan profesional dan mengikuti rencana perawatan. Jika tidak, dan Anda tahu ada kerabat Anda yang sadari Anda mengalami masalah seperti ini, ada baiknya kerabat Anda atau teman Anda pun mendorong Anda, membawa Anda, menemani Anda untuk mendapatkan bantuan profesional. Di tahap ini Anda perlu dilatih untuk mengembalikan rutinitas kesehatan mental dan fisik Anda sebelumnya. Dan Anda sangat dianjurkan untuk tetap berada dekat dengan orang lain sebanyak mungkin. Tidak boleh lagi menyembunyikan diri atau menarik diri dari lingkungan sosial Anda. Nah, itulah 4 kuadran kesehatan mental yang bisa menjadi tolok ukur. Anda ada di kuadran berapa? Ingat, kondisi hari ini dan besok mungkin saja berbeda. Jadi, senantiasalah waspada, rawat diri Anda sebaik-baiknya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.